Saya kali ini bersama Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Hajah Nuryanti SEME. Amin. Kita sedang berada di Art Shop Mawa di desa apa namanya ini? Nurbayegawa. Di Desa Nurbayegawa, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Buka di sini tadi sudah dijelaskan sama perajinnya masa depan kerajinan NTB itu akan seperti apa sudah bisa terlihat. Sekarang dari pemerintah daerah mungkin kebijakan apa Bu Kadis untuk masa depan kerajinan kita khususnya KETA ini? Iya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggandeng banyak elemen ya, menggandeng banyak stakeholder untuk pengembangan KETA ini, baik dari sisi desain, model maupun pemasaran, terutama Dekranasda. Dekranasda se-NTB itu kita rangkul agar muncul potensi-potensi lokal. Nah, KETA ini menjadi salah satu potensi untuk kerajinan kita di Lombok Barat, Lombok Tengah. Nah, Lombok Tengah bahan bakunya dari Sumbawa. Dari Sumbawa, dari KLU sebagian dari Kabupaten Lombok Barat, tetapi pengrajinnya. Nah, perhatian pemerintah pertama, KETA ini khasnya Lombok. Dan sekarang ini dalam proses pendaftaran IG, indikasi geografis, yang menyatakan bahwa KETA ini keunikannya, kekhasannya, dan produknya itu hanya ada di NTB. Walaupun ada di tempat lain, tapi hak kekayaan intelektual komunalnya nanti akan menjadi milik masyarakat NTB. Ini yang sedang kita urus, sehingga menjadi branding, nilai jual sendiri, sebagaimana Mutiara ya. Mutiara juga sudah memiliki IG, Kopi Tambora apalagi sudah memiliki IG. Nah, menyusul nanti insya Allah KETA, dan salah satunya di Mawar Art Shop ini merupakan binaan ya Kementerian Perindustrian dengan Dinas Perindustrian, dan sudah OVOP 5. Artinya pendampingan, pembinaan itu sudah maksimal dilakukan lah insya Allah selama ini. Tinggal selanjutnya bagaimana IKM ini terus update dari sisi desainnya. Nah, sekali lagi saya terus mengajak untuk desainer update-nya dan bagaimana finishing yang unik, itu peluang pasar dan peluang lapangan pekerjaan tersendiri bagi milenial. Sederhana mungkin saya melihat hanya sebatas ini, tapi kalau milenial dia bisa merubah, berimajinasi sehingga menjadi nilai jual. Nah, sering sekali kami himbau kepada adik-adik milenial tidak usah fokus sibuk di produksi, udah banyak produk NTB, ayo ambil bagian dari sisi finishing, kreativitas sehingga memiliki nilai jual. Ini sudah berapa struktur industri yang dilalui dengan produk ini, dengan nanti milenialnya masuk lagi nih dengan hiasan lain-lainnya, sehingga memiliki nilai tambah. IKM Mawar dapat, pengrajinnya dapat, ini peluang pekerjaan lagi yang perlu diisi oleh milenial untuk industri kreatif. Tadi sekali lagi ada beberapa persoalan kan kerajinan kita. Yang pertama dari ketersediaan bahan baku, terutama ini kan agak efisien bahan bakunya. Kemudian dari sisi regenerasi juga kita masih kurang sekali. Depan akan seperti apa? Ya, untuk bahan baku di sini memang ekosistem itu belum terbangun. Bahan baku di Sumbawa itu melimpah, di Lombok Utara, Lombok Barat juga melimpah. Cuma belum ketemu nih siapa yang pakai. Nah, jadi teman-teman kita di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima itu dia belum dianggap semak-semak biasa yang belum memiliki nilai jual, tapi pengrajinnya ada di Lombok. Nah, sekarang kita sedang membangun ekosistemnya, mempertemukan IKM pengrajin dengan IKM penghasil bahan baku. Nah, target kami 2020 ini di beberapa sentra di Kabupaten Sumbawa itu akan menghasilkan bahan baku siap pakai. Jadi nggak lagi nih per biji, per helai akan dibuat di lokasi pengrajin, itu akan menjadi kita akan latih dan intervensi di daerah penghasil bahan baku, sehingga di mereka juga ada nilai tambah walaupun tidak menjadi bahan baku. Jadi tidak menjadi bahan kerajinan seperti ini, tapi dengan bahan baku yang cukup bagus tinggal dipakai oleh para pengrajin, itu akan memberikan jaminan bagi kuantitas dan kontinuitas sebagai salah satu syarat
terpenuhinya industri. Ya. Jadi dari hulu hilir tetap dibina Bu? Iya, hulu Masuk sampai ke hilirnya. pemasaran juga Bu? Pemasaran insya Allah itu sangat intens ya, beberapa event sekarang goodie bag itu akan menggunakan kerajinan tergantung kelasnya. Goodie bag perbankan, BUMN karena punya budget yang lebih tinggi, ya itu kita juga perkenalkan. Kalau pasar kita jelas terbuka, nasional, internasional juga. Sangat terbuka pasar ini, bahkan mungkin agak asing di kita karena harganya ya. Ini memang kendala, bukan kendala ya, karakteristik kerajinan NTT itu memang segmen pasarnya menengah. Nah, menengah ini tersebar di seluruh dunia yang kadang-kadang tidak semua kita terjangkau membelinya di sini. Tetapi sekali lagi, Mawar Art Shop ini hampir 3.000-an pengrajin di belakangnya. Nah, artinya walaupun tidak semua kita mampu membeli ya, mampu membeli kerajinan, tetapi punya segmen pasar. Nah, kenapa tidak membuming, tidak merakyat? Produk-produk itu ada segmen pasarnya, ada segmen pasarnya, ada rupa, ada harga lah, insya Allah. Sekali lagi saya tutup bahwa para perajin tidak perlu khawatir masa depannya ada di kerajinan ini karena pemerintah juga ada dari hulu hilir. Terima kasih Bu Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.